Ya, terima kasih Pak Momok, Pak Wendy, terima kasih atas waktunya ya, yang telah kita siapkan di pagi ini. Jadi melanjutkan dari pembahasan Pak Momok tadi, kita kan sudah tahu apa itu kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen kita. Kemudian kita akan masuk ke manfaatnya nih, Mas Wendy dan teman-teman. Jadi kita ada kurang lebih 6 manfaat ya untuk apa namanya konsumen. Jadi yang pertama itu seperti yang tadi juga sudah dimention oleh Pak Momok. Jadi belanja itu kita jadi lebih mudah dengan aplikasi RT-Mart Customer dibanding kita belanja via WA. Mungkin belanja satu-satu, itemnya kan ketiknya juga manual dan segala macam ya. Nah, dengan aplikasi RT Mart, jadi kita bisa lebih mudah. Kita bisa lihat etalase toko, kita bisa pilih juga toko-toko yang mau kita berlangganan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa nih ngecek status-status dari pesanan kita. Misalkan kita mau lihat pesanannya itu sudah diproses atau belum, kemudian pesanan kita sudah dikirim atau belum, sampai kita bisa memberikan rating ya. Jadi di akhir kita juga bisa memberikan rating kepada si toko seperti itu. Kemudian untuk poin yang keempat, kita juga banyak nih opsi pembayaran. Jadi ada pembayaran dengan tunai, jadi COD sistemnya. Kemudian ada juga pakai bank virtual account, BCA, Mandiri, BRI dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa bayar pakai GoPay. Dan yang terakhir itu kita mau rilis ya Mas Wendy. Jadi kita mau ada pembiayaan juga dengan pay later Wami. Nah, ini harapannya kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan dengan opsi pembayaran di aplikasi Artemat Customer. Nah, kemudian yang kelima tadi juga sempat dimention nih sama Pak Momok ya, mengenai fitur pengaturan anggaran. Ya kan? Jadi konsumen ini nanti bisa ngeset berapa sih anggaran saya per bulan. Jadi misalnya anggaran saya tadi dikatakan misalnya 1 juta. Nah, sistem nanti akan memberikan alert atau notifikasi jika anggarannya itu sudah sedikit lagi sudah menipis nih, ya kayak gitu. Jadi itu memudahkan juga nih bagi konsumen untuk melakukan kontrol terhadap anggarannya. Kemudian yang keenam yang pasti kita akan menyediakan berbagai program atau promo-promo untuk konsumen. Nah, ini juga fitur yang akan kita rilis segera. Jadi mungkin nanti akan ada di segmennya Pak apa namanya Vincent di digital marketing. Oke. Nah, semua poin ini nanti akan kita bahas lebih detail di slide-slide berikutnya ya. Jadi oke. Nah, ini saya coba jelaskan bagaimana perjalanan atau bagaimana sih cara menggunakan aplikasi RT-Mart Customer dari A sampai Z. Jadi dari pertama dari halaman utama banget, ya kan dari registrasi sampai bagaimana kita memberikan rating kepada toko, bahkan sampai nanti ke edit profile dan segala macam. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi untuk mendownload aplikasi RT-Mart Customer ini kita sudah ready. Teman-teman bisa lihat di Google Play Store. Jadi ketik aja RT-Mart Customer. Nah, itu nanti akan muncul, kemudian teman-teman bisa download. Nah, ketika download, nanti ketika sudah berhasil diinstal akan muncul halaman utama seperti di poin 1. Nah, ini ada beberapa slide yang akan menunjukkan manfaat ya aplikasi RT-Mart Customer. Kemudian di next page-nya itu akan ada halaman login nih buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah punya akun gitu ya, nanti teman-teman bisa masuk dengan menggunakan nomor handphone atau email. Nah, itu bisa langsung masuk. Kemudian kalau misalkan kalau teman-teman belum punya akun, itu bisa klik registrasi, ada di bawah. Jadi ada teks registrasi, nanti teman-teman bisa mengisi data diri seperti nama lengkap, nomor handphone, password, kemudian juga memasukkan alamat nih, alamat teman-teman. Nah, pastiin untuk alamat ini teman-teman harus memasukkan lokasi yang tepat ya, pinpoint location-nya itu supaya toko nanti saat melakukan pengiriman itu nggak nyasar dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini membantu untuk membantu si toko juga seperti itu.
Nah, kemudian di slide berikutnya, setelah registrasi berhasil, nanti akan ada OTP yang dikirim melalui SMS. Jadi pastikan nomor telepon yang diregistrasikan itu aktif ya. Jadi kita akan kirim OTP dan teman-teman harus memasukkan kode OTP yang kita kirim, baru nanti next-nya adalah memilih toko terdekat. Jadi teman-teman diminta nih ketika registrasi akan pilih beberapa toko, nanti akan muncul di situ dalam radius 3,5 kilometer. Nah, termasuk teman-teman juga bisa lihat ratingnya berapa. Misalnya seperti yang di slide ya, itu Warung Haji Husni, oh ternyata ratingnya 3,8. Teman-teman mau pilih lagi nih ke toko yang lain, bisa di slide ke kiri atau diklik pinpoint di location-nya itu, di petanya. Nah, ketika itu pilih toko, baru nanti masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama teman-teman bisa lihat ya ada banner, kemudian juga di situ bisa ada fitur tentuin anggaran, seperti apa namanya yang dilihat ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan produk. Jadi ketika kita sudah pilih toko, kita bisa lihat nih etalase dari toko tersebut. Nah, di halaman utama itu kita bisa lihat tuh ada aqua gelas, ada ABC, apa namanya sirup ABC. Kemudian kita juga bisa lihat semua. Lihat semua nanti akan muncul tuh apa namanya etalase produk-produk dari si toko tersebut. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan masuk ke halaman anggaran nih, teman-teman. Jadi dari halaman beranda ya atau di halaman home itu klik aja ada tombol dompet ya, icon dompet. Nanti akan masuk ke halaman anggaran. Nah, di halaman anggaran ini teman-teman bisa klik atur anggaran. Nanti akan diminta untuk input nominal berapa sih anggaran teman-teman gitu ya. Nah, di situ input, kemudian di save. Nanti ketika teman-teman bertransaksi di aplikasi RT Mart, itu akan ada riwayat belanjanya teman-teman di bawah. Itu ada riwayat belanja, sudah digunakan membeli apa aja, dan sisa anggarannya berapa, seperti itu. Nah, ini sangat mudah banget kita pakai fitur anggaran. Ya, kemudian next-nya, nah ini seperti yang saya bilang tadi, jadi ada list dari produk si toko tersebut. Jadi kita mau pilih nih, mau beli misalkan ya, kita bisa pilih, misalkan saya mau beli aqua galon, saya masukin kuantitinya berapa. Kemudian saya mau beli aqua botol dan lain sebagainya, ini produknya banyak. Tergantung nanti dari etalasenya si toko tersebut ya. Nah, kemudian ketika kita sudah pilih produk apa aja yang mau kita beli, kita bisa klik tuh di bawah itu ada total pembayaran, nanti masuk ke halaman order. Nah, di halaman order nanti ada alamat pengantaran. Nah, alamat pengantarannya ini adalah alamat yang tadi teman-teman masukin saat registrasi. Seperti itu. Nah, kemudian di list pesanan itu bisa dilihat, nanti teman-teman bisa cek lagi apakah pesanannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, bisa ditekan back, nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi. Nah, untuk metode pembayaran nanti ada pilihan, itu bisa diklik, nanti akan ada pop-up pilihan pembayaran dengan GoPay, tunai, dan lain sebagainya. Nah, kedepannya ini yang saya bilang, kita akan secepatnya rilis ya dengan Uangmi untuk menyediakan fitur pay later di aplikasi Artemat Customer. Itu ya Mas Wendy. Nah, kemudian ketika kita sudah oke di halaman order ini, kita klik nih button pesan sekarang. Klik ya kan. Nah, nanti kita bisa melihat status seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kita bisa lihat status apakah pesanan itu sudah dikonfirmasi oleh si toko gitu ya, apakah pesanan itu sudah dikirim. Nah, itu teman-teman bisa cek di halaman notifikasi. Nah, kemudian kita juga bisa nih masuk ke menu pesanan untuk melihat lebih detail ya terhadap pesanan kita. Misalkan kita ada satu pesanan. Nah, ini kalau di slide ada satu pesanan menunggu ya. Jadi ada statusnya, itu ada beberapa status. Yang pertama ada menunggu, ketika teman-teman baru order nih, artinya
toko masih memerlukan waktu untuk konfirmasi apakah barang itu tersedia atau enggak. Nah, kemudian ketika si toko sudah melakukan konfirmasi, nanti statusnya akan pindah nih ke status dikonfirmasi. Nah, teman-teman juga bisa ngeklik pesanan tersebut untuk melihat detail dari pesanan. Seperti yang ada di halaman 11 ya. Nah, kemudian ada juga status dikirim ketika pesanan kita sudah dikirim oleh si toko. Kemudian ada status selesai. Nah, ketika statusnya selesai, kita bisa memberikan rating nih buat si toko. Apakah pelayanannya itu sesuai dengan apa yang kita mau atau dan lain sebagainya seperti itu. Kita juga bisa memberikan komentar ya. Misalkan terima kasih atau misalkan kita mau kasih feedback ke toko kurang ini dan segala macam. Nah, itu bisa ditulis di kolom komentar. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita menu pengaturan. Jadi menu pengaturan ini lebih ke setting ya. Setting kita bisa ubah profile. Jadi ubah profile kita bisa mengubah nama, kita juga bisa ubah nomor handphone, kita juga bisa ubah email. Nah, untuk nomor handphone dan email, ketika kita mau ubah, nanti akan ada proses pengiriman OTP. Jadi nggak bisa langsung ngubah nomor handphone secara bebas gitu ya. Jadi pastikan sekali lagi nomor handphonenya itu harus aktif. Karena nanti dari pihak toko dan juga pihak customer service kita lebih mudah nih dalam mengkontak si customer. Seperti itu. Nah, untuk alamat juga bisa diganti. Jadi tinggal klik aja icon pensil ya, nanti akan ada halaman untuk mengeditnya. Nah, kemudian di halaman pengaturan juga kita bisa nih WhatsApp atau telepon langsung ke toko. Jadi seperti yang dilihat di slide ini, saya terkoneksi ke warung Haji Husni, ya kan? Nah, di situ saya bisa klik tuh WhatsApp, misalkan mau bertanya order dan lain sebagainya. Jadi ini kita juga masih memberikan akses nih untuk komunikasi ke toko tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa pilih toko lainnya. Jadi misalkan warung Haji Husni ini kurang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita bisa pilih toko, nanti akan muncul tuh map seperti yang di awal tadi. Kita bisa pilih toko, kemudian kita bisa pilih salah satunya. Seperti itu. Nah, di halaman terakhir itu ada halaman bantuan. Jadi di sini jika konsumen itu merasa ada kendala dan lain sebagainya, misalnya mau bertanya mengenai order, jika toko nggak merespon gitu ya, jadi kita bisa bantu melalui customer service. Nah, itu ada di halaman bantuan. Jadi bisa by WA, kemudian juga bisa by phone ya, itu ada semua lengkap di situ. Nah, kurang lebih inilah user journey ya dari aplikasi RT-Mart Customer. Jadi dari awal kita registrasi sampai ke menu bantuan ini sangat mudah kita gunakan seperti itu. Nah, harapannya dengan aplikasi RT-Mart Customer kita bagi UMKM sekalian ini bisa membantu untuk menambah konsumen, kemudian juga bisa menambah omset gitu ya, untuk menumbuhkan omset. Nah, mungkin itu saja sih Mas Wendy dan teman-teman sebelum kita masuk ke slide berikutnya yang akan dibawakan oleh Mas Vincent ya, Pak Vincent.